Halo guys, jumpa lagi masih dengan Bang Upik masih di channel kita tercinta. Jadi dengan berbagai alasan ya, karyawan atau pekerja bisa jadi atau bisa saja membuat kelalaian sehingga perusahaan kemungkinan merugi. Dan kemudian perusahaan itu lebih memilih untuk memecat karyawan itu. Meski bukan tindak pidana, apakah karyawan itu bisa tetap dapat pesangon? Kita akan jawab guys di video kali ini. Tapi sebelum kita lebih lanjut, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Tonjok tanda loncengnya. Oke, langsung saja kita cek it out videonya. Kita misalkan guys, si A itu melakukan kesalahan ya tanpa sengaja atau ditanggap lalai lah dalam bekerja, jadi menyebabkan kerugian di perusahaan puluhan juta rupiah mungkin. Kemudian perusahaan melakukan PHK tanpa pesangon ceritanya. Jadi patut diketahui kesalahan yang dilakukan oleh si A itu bukan merupakan tindak pidana. Terus bagaimana secara hukum kita melihat ini? Apakah si karyawan ini harusnya dapat pesangon ataukah memang tidak usah? Oke. Sejatinya guys, segala tindakan pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan alasan apapun lah yang dilakukan oleh perusahaan kepada pekerjanya itu pastinya menimbulkan hak bagi pekerja. Dan itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Hak yang timbul dari adanya PHK tadi tentu saja adalah munculnya uang pesangon, kemudian uang penghargaan masa kerja ya, dan uang penggantian hak yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja. Ini secara otomatis. Jadi kalau kita lihat pasal 52 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 itu ya, tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja atau PP 35 tahun 2021 yang sekarang menjadi acuan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja guys. Jadi PP 35 tahun 2021 ini menyatakan bahwa pengusaha itu bisa melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa terhadap pekerja atau buruh karena alasan pekerja atau buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut, maka pekerja atau buruh berhak atas 1. Uang pesangon yaitu sebesar 0,5 kali ketentuan pasal 40 ayat 2. Kemudian yang kedua itu uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 3. Dan yang ketiga uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat 4. Jadi guys, kita mengasumsikan bahwa tindakan lalai yang dilakukan oleh si A tadi itu sudah melanggar pasal-pasal yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Jadi dengan asumsi itu, maka sesuai dengan pasal 52 ayat 2 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021, hak dari si A tadi adalah pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh karena alasan pekerja atau buruh itu melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Maka pekerja atau buruh berhak atas 1. Uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat 4. Yang kedua, uang pisah yang besarnya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. Jadi kalau kita lihat guys, penjelasan dari pasal 52 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tadi yang menjelaskan lebih rinci apa saja pelanggaran yang bersifat mendesak yang diuraikan sebagai pelanggaran bersifat mendesak yang dapat diatur dalam perjanjian kerja,
peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, sehingga pengusaha dapat langsung memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh. Misalnya dalam hal pekerja itu ya dia melakukan misalnya penipuan, pencurian, penggelapan barang atau uang milik perusahaan, kemudian memberikan keterangan palsu misalnya atau dipalsukan sehingga merugikan perusahaan. Terus mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai atau mengedarkan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja. Atau misalnya dalam melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja. Kemudian menyerang teman sekerja, merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Kemudian membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian dengan ceroboh misalnya atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Kemudian dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja misalnya atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja. Next, kemudian membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara. Kemudian melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Itu yang perbuatan mendesak tuh. Jadi dengan asumsi yang ada, maka merujuk pada huruf G penjelasan pasal 52 ayat 2 PP 35 tahun 2021 sebagai alasan dari pelanggaran yang sifat mendesak tadi itu yang dilakukan oleh si A. Tapi untuk memastikan lebih lanjut, maka bisa kita lihat kembali dalam perjanjian kerja dan atau peraturan perusahaan tempat si A tadi bekerja, guys. Jadi begitu juga harus dipastikan lebih lanjut apakah prosedur perusahaan dalam melakukan PHK itu sudah melakukan tahapan yang sudah diatur oleh undang-undang, yaitu adanya surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, dan surat peringatan ketiga. Kalau misalnya itu memang sudah diatur secara jelas ya, atau tidaknya tindakan kelalaian itu dilakukan oleh si A, jadi dalam perjanjian kerja dan atau peraturan perusahaan, maka dapat diketahui hak-hak apa yang seharusnya diterima oleh si A tadi selaku pekerja yang terkena PHK oleh perusahaan. Itu guys, terkait dengan apakah merugikan perusahaan itu dapat pesangon, bisa terjawab dari video ini ya. Terima kasih untuk terus pantengin channel ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kita akan terus berjumpa lagi nanti guys di video-video berikutnya tentang hukum yang berlaku di Indonesia secara praktis, tanpa tendeng aleng-aleng, pakai bahasa yang mudah dipahami. Terima kasih.